Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amli wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Rahmah dengan NIM 24521043. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pengerjaan dua soal tugas teknologi bioproses. Ini soal nomor 1 dan kemudian di sini ada soal nomor 2. Nah, pada soal nomor 1 ini membahas simulasi batch reaktor produksi asam laktat oleh Streptococcus lactis. Nah, di sini dia menggunakan metode Euler dan mencari waktu reaksi optimum berdasarkan produktivitas maksimum. Nah, untuk soal nomor 2, di sini membahas simulasi kinetika. Simulasi kinetika pada pertumbuhan sel, konsumsi substrat, dan pembentukan produk menggunakan metode Runge-Kutta-Ordem 4 dengan metode Ledeking-Pyrette, serta mencari laju produksi maksimum dan menurunkan hubungan antara RP dengan laju pertumbuhan spesifik mu. Oke, kita akan membahas di soal nomor 1 terlebih dahulu. Soal nomor 1 di sini meminta kita untuk mensimulasikan pertumbuhan S, X, dan P terhadap waktu reaksi menggunakan metode kinetika Monod. Nah, di soal nomor 1 ini dia ada dua tujuan. Tujuan yang pertama ini mengetahui profil konsentrasi substrat S, X, dan P terhadap waktu. Yang kedua, kita akan menentukan pada waktu berapa reaksi sebaiknya dihentikan agar produktivitas dalam gram produk per liter per hari mencapai nilai maksimum. Mengingat setiap siklus batch juga butuh waktu tambahan untuk loading, unloading, dan sterilisasi reaktor. Oke, langsung saja di sini sudah diketahui parameter di soal nomor 1. Di antaranya ada mu max sekitar 0,2 per jam, kemudian ada Ks 0,2 gram per liter, kemudian ada Kd 0,002 per jam, kemudian ada YXS sebagai yield cell substrat sebesar 0,4, kemudian ada F mu P sebesar 0,1, kemudian ada konsentrasi glukosa awal itu simbolnya SO 40 gram per liter, kemudian ada XO sebesar 0,1 gram per liter, kemudian ada konsentrasi asam laktat P0 itu sekitar 0 gram per liter, kemudian ada DT-nya sebagai langkah waktu atau step size-nya untuk step size saat kita mencoba iterasinya seperti itu ada 0,1 jam. Kemudian ada take down-nya. Take down ini sebagai waktu loading plus unloading plus sterilisasi sekitar 3,5 jam. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada model kinetikanya. Model kinetika di sini ada 4 persamaan laju pertumbuhan spesifik neto mu g. Mu g ini sebenarnya untuk mencari ini ya, tahapan awal untuk mencari nilai ini mencari nilai S, X, dan P. Nah, mu g itu sama dengan mu max dikali S dibagi Ks tambah S dikurangi Kd. Nah, bentuk S ini, nilai S ini adalah dibagi Ks ditambah S, merupakan kinetika Monod, lalu mendekati mu max saat substrat berlimpah dan menurun saat substrat menipis. Dari mu G ini diturunkan 3 laju lain, yakni ada Rx di sini. Rx di sini merupakan laju pertumbuhan biomasa, yakni sama dengan mu G dikali XRS. Laju konsumsi substrat sama dengan negatif 1 per YXS.
dikali dengan Rx, dan Rp-nya tadi Rs ya, sekarang Rp-nya laju pembentukan produk sama dengan F mu P dikali mu G dikali X. Oke, selanjutnya langsung ke tujuan yang tadi sudah dibacakan. Langsung ke simulasi. Di sini saya menggunakan metode Euler eksplisit. Nilai di waktu berikutnya sama dengan nilai sekarang ditambah laju perubahan dikali dt. Kemudian S di t plus dt itu sama dengan S ditambah Rs dikali dt dibatasi minimum 0. Kemudian X di T plus DT sama dengan X di T ditambah Rx dikali DT. Kemudian untuk P-nya di T plus DT, nih untuk P, sama dengan P ditambah RP dikali DT. Kemudian di sini saya akan langsung mengaplikasikan perhitungan manualnya dari T0 ke 0,1 jam. Ini ke sini. Oke, sebentar. Ini gini ya. Oke. Nah, pertama nilai mu J di T0 di sini, nilai mu J ini 0,2. Nih, kita didapatkan rumus 0,2 dikali 40 dibagi 40,2 dikurangi 0,002 sama dengan ini 0,19700. Untuk rumusnya tadi sudah dibacakan di awal. Selanjutnya untuk yang kedua kita mencari Rx. Rx di sini sama dengan 0,10970. Nah, Rx di sini kita harus mengalihkan nilai mu J dikali dengan 0,1. 0,1-nya ini merupakan nilai X di sini. Oke, didapatkan hasilnya 0,01970. Yang ketiga, kita mencari Rs. Rs-nya ini dia 1 per 0, I11. I11 ini merupakan, sebentar, I11 merupakan ini yield cell per substrat, terus dikalikan dengan dikalikan dengan Rx-nya. Jadi sama dengan negatif 0,25 dikali 0,01970 dan didapat hasilnya ini negatif 0,04925. Selanjutnya yang keempat kita mencari Rp. Nah, Rp-nya ini dicari dengan X dikalikan dengan Rx, kemudian dikalikan lagi dengan mu G, didapat 0,00197. Nah, kemudian yang kelima, kita mengupdate nilai S di 0,1. Karena kan tadi di waktu 0, di waktu mula-mula, tuh kita sudah mendapatkan mu G, Rx, Rs sekitar yang tadi sudah disebutkan. Kemudian ke waktu yang 0,1. Nah, waktu yang ke 0,1 ini kita harus mencari nilai S dulu. Nah, untuk nilai S saya di sini kalau di Excel kita menggunakan ini maximum. Atau dengan rumusnya ini 40 dikurangi dengan 0,00492531, nanti dia akan menghasilkan nilai S sebesar 39,9951. Oke, kemudian untuk di X 0,1 jam ini sama dengan
0,1 ditambah 0,001975 dan menghasilkan 0,1020. Kemudian untuk P di 0,1 jam ini didapat 0,0002. Seperti itu. Selanjutnya, proses ini tuh diulang otomatis atau kita drag ke bawah hingga mencapai ini T40 jam. Nah, kemudian setelah nilai SXP disimulasikan, setelah didapatkan tadi, kita akan menghitung produktivitas untuk setiap kemungkinan waktu panen. Nah, ini produktivitasnya. Produktivitas ya. Untuk setiap kemungkinan waktu panen produktivitasnya. Kemudian produktivitas ini sama dengan P dibagi waktu siklus dikali 24 jam. Itu di ini ya, di yang awal ini. Waktu siklus sama dengan T ditambah T down karena reaktor tidak langsung bisa dipakai lagi setelah reaksi selesai. Ini tuh didapat dari ini. Kita bisa melihat di sini ya. Ini. Nah, nilai produktivitas. Oke. Didapat 1,2975 gram per liter per hari. Nah, selanjutnya kita ke ini. Untuk mencari waktu reaksi optimum, saya mengkombinasikan indeks dan match. Match-nya ini fungsinya untuk mencari posisi baris tempat nilai maksimum itu untuk berada di dalam kolom produktivitas. Lalu, untuk indeksnya, fungsinya ini dia mengambil nilai T, P, dan waktu siklus dari baris yang sama. Nah, kemudian hasilnya setelah kita enter, waktu reaksi optimum TF ini sama dengan sekitar 26,2 jam. Untuk konsentrasi P pada TF yang sama dengan 1,6056, ini 1,6056. Ini untuk konsentrasi P sama saja tadi rumusnya mengkombinasikan indeks dengan match. Itu didapat 1,6056 gram per liter. Dan waktu siklus totalnya ini, nih waktu siklus total pada optimum itu sekitar 29,7 jam. Oke, mungkin kita bisa melihat sini grafiknya untuk mengambil atau menarik kesimpulannya. Grafik yang telah dibuat. Oke, berikut grafik produktivitas asam laktat yang kemungkinan akan kita capai. Nah, nih. Oke. Jadi dapat disimpulkan, produktivitas tertinggi itu dicapai kalau reaksi ini dihentikan di jam ke-26,2. Bukan dibiarkan sampai ke jam ke-40. Kenapa nggak kita biarkan sampai jam ke-40? Karena ini setelah substratnya semakin menipis, penambahan produk ini semakin melambat, sementara waktu siklus ini terus bertambah, sehingga rasio produk terhadap waktu siklus mulai menurun. Oke.